kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fuad Arif Raharjo. Saya di sini sebagai Application Engineer PT Arisma Data Setia, khususnya untuk bidang simulasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan webinar dengan judul Intro to Metal Forming Simulation with an Explicit Solver. Oke, mungkin sebelumnya sudah pernah webinar untuk crash analysis dan juga new simulation tools untuk SolidWorks ya. Jadi saya akan jelaskan lebih kurang lebih sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi kebutuhan penggunaan simulasi itu dari tahun ke tahun itu dituntut untuk menyelesaikan kompleks permasalahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ini. Kemudian kita dituntut untuk mendapatkan solution time yang sesingkat mungkin. Jadi dari tahun ke tahun itu tren untuk waktu menurun, sedangkan kompleksitas masalah yang bisa diselesaikan dengan menggunakan software EVA itu meningkat dari tahun ke tahun ini. Kemudian kepercayaan untuk simulasi ini dia meningkat. Jadi artinya hasil P6 real dan juga hasil EVA itu harus sangat-sangat mirip seperti itu. Nah, jadi problem ini kurang lebih ini kesimpulannya yaitu kasus simulasi semakin kompleks. Terus yang kedua, tujuannya tidak lain adalah mengurangi biaya cost dan waktu time penyelesaian simulasi. Nah, jadi sudah. Kemudian mempercepat pengembangan produk, jadi produknya lebih cepat dan lebih banyak lagi gitu. Kemudian memperbaiki kualitas produk, jadi kualitas produknya ini sebelumnya ini masih mungkin buruk. Nah, ini kita bisa perbaiki dengan menggunakan finite element analysis. Kemudian meningkatkan keakuratan simulasi atau robustness, dia akan meningkat seperti ini. Nah, mungkin bagi yang baru pertama kali dengar, untuk kompleksitas masalah itu terbagi dalam beberapa masalah. Yang pertama itu untuk kasus yang sangat sederhana sampai kepada kasus yang sangat kompleks. Nah, di SSI atau Simulation Simulation ini, Simulation Structural Engineer, itu dia terbagi menjadi beberapa role. Yang pertama yaitu untuk desainer. Nah, di mana capability-nya ini hanya terbatas pada satu part untuk analisanya static linear. Kemudian dia semakin meningkat lagi untuk yang assembly juga dia bisa. Untuk desainer ini dia untuk assembly ini udah mulai kompleks ya, jadi untuk level assembly tetapi masih kasus analisanya statik. Kemudian meningkat lagi untuk yang level engineer. Jadi untuk engineer ini dia role-nya engineer ini dia udah mulai masuk yang ke analisa yang non-linear. Jadi contohnya non-linear statik. Untuk yang kasusnya dinamik, untuk dinamik dan juga linear, dan juga ditambah lagi kasus yang non-linear gitu ya. Tadi ada tambahan non-linear juga. Jadi untuk yang kasusnya ini seperti rubber. Nah, ini udah kasusnya untuk yang roll menengah atau jadi udah kasusnya non-linear gitu. Kemudian dia udah bisa kenapa sih disebut non-linear itu karena udah kompleks material juga. Kemudian juga kita bisa melakukan analisa kayak semacam pemasangan klip pada sebuah circular seperti ini, pada soket lah seperti ini. Nah, ini kurang lebih ini untuk analisanya untuk yang level-level engineer. Nah, ini kurang lebih. Kemudian yang paling tinggi yaitu role-nya yaitu expert. Nah, ini udah emang role paling tinggi yaitu dia dikhususkan untuk melakukan analisa berupa impact dan crash. Jadi untuk kasus kayak tabrakan, drop test, segala macamnya ini yang memang sangat-sangat sulit sekali ini untuk dilakukan di software finite element analysis. Nah, ini kurang lebih. Jadi dimulai dari yang kasus sederhana, linear statik, kemudian lanjut ke non-linear statik dan juga dinamik, dan juga yang paling tinggi yaitu implicit solver ya untuk kasus impact dan crash. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi di slide berikutnya.
Nah, di teknologi Simulia ini dia ada banyak sekali yang kasus-kasus multipisik gitu yang bisa diselesaikan. Jadi ini merupakan salah satu simulation terbaik di dunia saat ini ya, di kurang lebih dia bisa mampu menyelesaikan berbagai macam masalah mulai dari kasus yang sederhana sampai kompleks multipisik ya terutama. Kemudian juga dia ada analisa fluidanya juga ini, jadi baik Abacus CFD juga ada, terus juga ada Xflow juga, ini kurang lebih untuk yang fluida. Kemudian yang paling mahal sekali yaitu untuk yang kompleks material, kontak dan fracture dan juga filernya itu, ini untuk yang crash analysis. Nah ini semuanya di SSI atau di Simulianya ini. Kemudian juga ada namanya rapid turnaround, ini untuk yang kurang lebih SPH ya, smooth particle hydrodynamic. Jadi untuk yang perputaran roda yang sangat tinggi melalui medan air. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini teknologi yang saat ini dipakai di Simulia. Nah, kenapa sih bisa sangat-sangat powerful? Jadi di Simulia ini berbeda dengan teknologinya SolidWorks simulationnya ya. Jadi untuk yang kontak terutama, jadi untuk yang di Simulia ini dia lebih mudah untuk di setup atau di setting dan juga robust ya. Kemudian dia berbentuknya itu dia dianggap sebagai general kontak, jadi otomatis dia ngenalin kontak-kontak, oh ini nabrak ke ini nabrak ke ini, nah ini kan nabrak ke ini juga. Nah ini secara otomatis dibandingkan dengan SolidWorks yang mungkin kita harus mengasih kontak secara manual. Jadi ini kena nabrak ini kena menabrak ini masing-masing didefinisikan dengan menggunakan kontak pairs. Kemudian untuk yang dia juga udah include self contact, jadi otomatis juga. Kemudian juga untuk kompleks kontak yang melibatkan gesekan, ini sangat-sangat rumit sekali untuk gesekan dan juga kompleks kontaknya itu. Nah ini yang memang di Abacus dia menjadi base FEA gitu ya dibandingkan dengan SolidWorks Simulation. Nah di sini saya akan jelaskan lagi untuk role-nya. Jadi Abacus Solver menjadi solusi bagi berbagai masalah. Jadi di Simulia ini di khususnya 3D Experience Simulia Works ini dia terbagi menjadi kurang lebih garis besar 3, yaitu untuk structural designer dan juga nanti kita compare dengan SolidWorks desktop ya. Nah untuk structural designer itu dia bisa menganalisa untuk yang linear static dan juga thermal aspects, dan ditambah juga bisa menghitung frekuensi pribadi natural. Sedangkan untuk yang simulation standar dia hanya bisa analisa statik saja, dia belum bisa analisa kayak thermal efek yang konveksi dan lain-lain. Nah, dia hanya bisa di sim standar. Kemudian dia meningkat lagi, yaitu nanti di sini ada namanya structural performance engineer. Dia untuk role-nya ini dia meliputi sampai non-linear dynamic, cuman dia untuk yang kasus sederhana gitu. Nah, dia di sini sampai hyperelastic dan juga contact with friction. Jadi kurang lebih sampai sini. Kemudian kalau di SolidWorks desktop sendiri dia untuk yang role seperti ini dia hanya bisa digunakan di simulation premium ya. Jadi seperti ini dia udah cover. Cuman di sini sangat-sangat terbatas, artinya nggak powerful. Jadi bisa error atau bisa nggak jalan. Nah ini karena memang simulation SolidWorks itu dia terbatas juga. Jadi untuk yang kasus yang sangat kompleks, Simulia yang lebih bagus. Kemudian yang paling tinggi di SSI ini dia adalah Structural Mechanics Engineering. Ini kurang lebih untuk analisa impact, crash, drop test dan lain-lain. Nah ini dia di sini kita bisa analisa menggunakan explicit solver yang akan kita jelaskan nanti. Nah di SolidWorks sendiri itu bisa ekspansi ke Simulia Works kalau kita memang ingin menggunakan teknologinya Simulia yang sangat powerful tadi. Nah jadi dari SolidWorks Structural Simulation itu nanti akan ditransfer ke Simulia
Menggunakan apa? Di sini menggunakan SPE, Structural Performance Engineer, atau Structural Mechanics Engineer, yang dia memang mengcover Structural Performance Engineer. Nah, dia berbasisnya apa? Dia berbasis cloud computing. Jadi kita bisa menggunakan analisa cloud gitu. Jadi kita cukup taruh servernya kita cukup taruh case kita di cloud, nanti cloud yang akan melakukan komputasi. Nah, kita tinggal terima hasil saja. Nah, jenis analisa struktural menggunakan Abaqus Solver. Jadi apa saja sih yang bisa dilakukan di analisa Abaqus ini? Jadi khususnya untuk Abaqus Solver ya. Yang pertama yaitu untuk analisa statik. Statik pun sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama linear dan juga non-linear. Nah, untuk yang kasus linear itu di Abaqus itu disebut static perturbation. Sedangkan untuk yang non-linear itu disebut general static. Nah, kenapa sih disebut non-linear? Non-linear problem itu disebabkan oleh 3 macam. Yang pertama non-linear geometrik, kemudian non-linear material itu sendiri, dan juga kontak. Jadi kontaknya itu sendiri dia non-linear. Nah, ini kaitannya dengan friksi juga. Kalau geometrik itu terkaitan dengan stiffness. Kalau non-linear material emang materialnya dia non-linear gitu. Nah, kemudian solvernya itu sendiri di sini ada 3 macam, yaitu implicit static solver, kemudian implicit dynamic solver, kemudian juga explicit solver. Nah, untuk yang implicit static solver dia khusus untuk menganalisa yang statik saja, baik linear dan non-linear. Sedangkan untuk yang dynamic itu sendiri itu terbagi menjadi 2, linear dynamic dan juga non-linear dynamic. Nah, untuk yang linear dynamic itu dia pakai solvernya yaitu implicit dynamic solver. Kemudian untuk yang non-linear dynamic ini bisa memakai implicit dynamic solver juga. Sedangkan untuk yang spesial yaitu explicit solver itu ini untuk yang sangat-sangat kompleks, dia masuknya ke sini explicit solver. Nah, nanti di sini yang membedakan antara non-linear dynamic itu ada 2, yaitu untuk quasi static, untuk yang low speed, kecepatannya sangat pelan, jadi non-linear dynamicnya sangat pelan, maka dia masuk ke static quasi. Sedangkan untuk yang sangat-sangat cepat itu dia masuk ke explicit solver, jadi pakainya explicit solver dan disebut dengan explicit dynamics. Nah, di sini high speed dan low speed ini contohnya untuk yang quasi static itu kayak proses stamping, deep drawing, bending, rolling, extrusion, ini untuk metal forming. Sedangkan untuk yang explicit itu dia kayak crash analysis, terus ballistic, tembak gitu kan, terus drop test dan impact. Nah, ini banyak sekali macamnya. Nah, untuk yang sangat-sangat cepat, jadi sangat singkat sekali gitu. Nah, ini beberapa contoh yang memang bisa diselesaikan menggunakan analisa non-linear static. Jadi di sini bisa di cover oleh SPE ya. Jadi untuk analisa kayak semacam analisa pump housing, jadi untuk analisa gasketnya juga, boltsnya, dan juga housingnya gini. Kemudian juga ada namanya rubber untuk yang pressing karet gitu kan, dengan deformasi yang sangat-sangat berlebih dan juga kontak yang sangat kompleks. Nah, ini masuk ke sini gitu, analisa non-linear. Kemudian juga untuk 3-point bending test untuk kayak macam plasticity dan juga kompleks kontak. Nah, ini untuk yang analisa non-linear juga, karena dia udah large deformation sekali itu, nggak bisa pakai analisa statik. Kemudian juga ada namanya hydroforming thickness plot, jadi hydroforming lah itunya. Nah, kita bisa analisa dengan SPE ini, Structural Performance Engineer. Kemudian untuk yang high speed, jadi untuk yang sangat-sangat cepat sekali, singkat, jadi itu kayak semacam ini kamera drop test. Jadi kamera ini dia memang dijatuhkan sengaja dengan event yang sangat-sangat cepat, high speed event. Kemudian dengan kontaknya yang sangat-sangat kompleks sekali.
Kemudian juga kayak menggerus kaleng gitu, can crushing, high speed even with self contact dengan extreme deformation. Kemudian juga untuk kayak semacam spreader drop test, jadi ini bisa kita punya komponen itu dijatuhkan dari ketinggian. Nah ini bisa kita cek apakah aman, bahaya atau tidak. Kemudian juga ada semacam kayak prosthetic foot impact simulation. Jadi prosthetic ini dia dilemparin objek yang sangat berat, apakah dia akan merusak ke si struktural ini atau tidak, seperti itu. Nah di 3D experience ini khususnya Simulea Works itu dia terbagi menjadi banyak simulasi, mulai dari plastic injection ini untuk analisa plastik molding, kemudian juga dari sini roll plastic injection. Sedangkan untuk yang structure itu sangat banyak, jadi ada 4 kurang lebih. Ada structural designer, ada structural engineer, ada structural performance engineer, dan juga ada structural mechanics engineer. Nah ini role-role ini memang sangat membantu kita dalam analisa struktur. Kemudian juga ada namanya CFD, Computational Fluid Dynamics, ini untuk analisa fluida. Nah, ini nanti di sini masuknya ke fluida skenario. Adapun di sini juga ada namanya simulation review, di mana untuk melakukan review terhadap simulasi yang sudah kita gunakan gitu. Kita running di situ. Nah, di sini role apa saja sih yang bisa digunakan untuk proses metal forming ini? Jadi nanti saya jelaskan di sini ada 4. Jadi untuk structural designer ada structural engineer, structural performance engineer, dan juga structural mechanics engineer. Nah, capability-nya apa sih? Untuk structural designer dia hanya bisa mampu menganalisa, di sini ada skenario-nya, dia hanya bisa linear static, dan solvernya dia cuma ada implicit solver ya, khususnya untuk implicit static ya gitu. Kemudian untuk structural engineer itu dia udah bisa lakukan linear dynamic analysis dan juga menggunakan masih implicit solver. Kemudian untuk yang structural performance, nah ini dia sudah bisa analisa nonlinear static, tapi masih belum bisa nonlinear dynamic yang sangat kompleks. Jadi untuk kayak macam metal forming kayak crash analysis, nah ini dia belum bisa. Nah dia udah bisa kayak analisa rubber, karet, foam, dan segala macamnya bisa di SPI ini. Kemudian yang terakhir ini untuk yang sangat-sangat kompleks sekali, yaitu explicit dynamic. Jadi untuk yang nonlinear dynamic analysis, nah ini high speednya. Nah ini role-role yang bisa digunakan adalah cuma 2 ini, structural performance dan juga structural mechanics, khususnya untuk metal forming ya. Kemudian juga ini ada beberapa perbedaan lagi yang mungkin bisa dikoreksi lagi, jadi dibaca sendiri. Ini ada connection, dia bisa semua, ada meshing, yang paling kompleks ini ada geometry preparation, nanti untuk yang di structural mechanics. Kemudian juga untuk analisa nonlinear material dia hanya bisa di SPI dan SMI. Kemudian untuk SMI itu dia ada material kalibrasi, jadi kita bisa lakukan kalibrasi untuk mendapatkan parameter yang kita inginkan, kayak modulus elastisitas, Poisson ratio, dan segala macamnya ini. Kemudian juga ada namanya basic processing juga untuk melakukan analisa pembacaan analisa gitu, seperti ini. Nah di sini Simulea Works itu tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada prosedur, setup, initial condition, interaction, constraint. Jadi item-itemnya ini dipilih di bawah ya, tergantung kita pengennya apa. Nah untuk yang di khusus kotak-kotak ini nih, itu dia ada di SMI ya, jadi dia nggak ada di SPI ya. Saya ngambilnya ini versi yang tertinggi yaitu SMI. Dia udah ada namanya CATIA Base Editor, dia untuk preparation model. Jadi kalau kita mau ngedit, mau splitting dan segala macam itu bisa di ini ya, di SMI. Sedangkan di sini juga ada SMI khusus, dia adanya explicit dynamic. Ini di sini. Kemudian juga ada random vibration. Jadi kalau di pengguna SolidWorks itu udah tahu ya, random vibration untuk analisa getaran
acak. Kemudian juga ada di sini namanya kompleks frekuensi, yaitu untuk menganalisa frekuensi natural yang sangat kompleks. Jadi dia berbasisnya akibat dengan pengaruhnya gesekan dan tekanan kurang lebih. Akhirnya pengaruh suhu juga dia natural frekuensinya bakal berubah. Kemudian juga di sini ada namanya simulation tool untuk melakukan pengecekan dan simulation. Kemudian juga ada loads, ada pressure, ada force, ada gravitasi, ada bolt, ada displacement, ada kecepatan, akselerasi dan segala macamnya. Jadi ini untuk beban ya. Kemudian juga ada namanya interaction. Jadi bagaimana antara satu komponen ketemu komponen yang lain, entah itu tabrakan atau segala macamnya, itu bisa didefinisikan di sini ya, di kontak ini, interaction ini. Kemudian juga ada restraint, ini untuk yang constraint untuk membatasi gerakan dari si objek yang kita lakukan simulasi. Kemudian di sini juga ada namanya, ini untuk kasus SMI, ini ada namanya material calibration ya. Jadi untuk sebelum material calibration ini, materialnya pun dia udah sangat-sangat banyak pilihannya yang bisa kita pakai dibandingkan dengan SolidWorks yang memang nggak sekompleks punyanya SimuliaWorks ini. Nah, kemudian juga ada namanya material calibration, kita bisa nginput data tes dari kurva uji tarik misalkan. Dia berupa tabel, masukin ke sini, nanti dia langsung bisa membaca parameter yang kita butuhkan seperti Poisson ratio, terus elastisitas. Nah, itu dia bisa langsung ke parameter itunya. Jadi kita nggak perlu lagi kira-kira berapa lah gitu. Ini poin-poinnya, ini bisa langsung di SMI ini. Nah, kemudian kaitannya dengan metal forming menggunakan finite element analysis atau FEA. Nah, jadi prosesnya itu mungkin proses tradisional dan juga proses FEA. Jadi saya jelaskan dulu untuk proses-proses yang tradisional ini. Biasanya orang membuat part itu di part development ya, dia membuat part. Kemudian sudah ada dibuat modelnya ini, oh ternyata kita harus membuat tool yang bisa membantu untuk membuat si part tadi ya. Nah, setelah kita rancang tool-tool tersebut, nanti kita tinggal masuk ke proses tool making. Jadi untuk untuk membuat tool tadi. Jadi toolnya ini buat membuat part tadi. Nah, setelah tool making selesai, nanti kita masuk ke pembuatan modelnya. Jadi sampai proses jadi partnya tadi tuh dengan menggunakan tool yang sudah dibuat. Kemudian setelah dilakukan prototyping, baru kita testing nih. Nah, apakah sudah sesuai enggak partnya, hasilnya itu, dan juga toolnya ini apakah bagus atau enggak juga. Berarti mampu membentuk si part yang kita buat tadi. Nah, ini prosesnya ini membutuhkan waktu yang enggak lama. Maksudnya membutuhkan sebentar. Maksudnya sangat lama dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Dengan proses-proses kayak gini nih. Nah, dengan FEA ini kita bisa mempersingkat waktu nih. Jadi mulai dari part development ini bisa langsung ke tool department, terus langsung kita buat prototipenya. Prototipenya pun dia emang virtual. Jadi setelah kita buat, terus kemudian kita ujinya ini virtual juga. Nah, nanti prosesnya berulang-ulang kayak gini, ini mempersingkat beberapa proses yang emang membutuhkan waktu. Nah, dengan FEA ini kita lebih praktis dan lebih cepat gitu, dan juga kita bisa lihat hasil realnya gitu. Atau kalau kita pengen membutuhkan pembuktian ya, jadi untuk membutuhkan pembuktian dari hasil FEA-nya tadi. Kemudian di sini contohnya untuk metal forming ini sendiri, yaitu untuk yang menggunakan FEA ini ya, sheet metal drawing, terus juga proses bending, tekuk-tekuk, kemudian ada sheet forming atau pembentukan lembaran-lembaran logam gitu, kemudian ada ekstrusi, terus ada rolling, ada pipe atau wire drawing, ada deep drawing, dan juga mungkin ada sedikit forging ya gitu. Nah, kemudian juga apa sih yang kita inginkan dari analisa metal forming itu? Dia biasanya akan ngecek ketebalan, jadi potensi dia tebal yang bagian yang sangat tebal ataupun bagian yang sangat tipis. Nah, ini bisa kita
pilih gitu kan, di bagian mana sih yang memang tebal dan tipis. Nah, kita bisa improve nanti di situ. Kemudian juga ada potensi wrinkling atau kerutan. Jadi ini kita proses drawing ini, ternyata ada bagian yang kerut ini bisa menyebabkan crack ya itu. Nah, itu bisa dilihat di analisa FEA metal forming ini. Nah, ini contohnya kurang lebih kita bisa melihat plastic strain atau laju deformasinya, dan juga kita bisa melihat von Mises atau tegangan yang dihasilkan dari proses metal forming. Nah, ini juga ada beberapa contoh dari metal forming yang bisa digunakan di abacus ya, kurang lebih untuk proses blanking atau cutting ya, ini sebenarnya bisa di abacus ya. Kemudian juga ada proses bending, ini proses bending. Kemudian juga ini ada proses drawing. Nah, ini ada potensi kerutan atau wrinkle yang dia hanya bisa dianalisa menggunakan explicit dynamic ya, kurang lebih ya, ataupun ya nonlinear biasa, nonlinear dynamic ini kurang lebih. Kemudian juga di sini juga ada proses deep drawing dan juga ada proses namanya extrusion ini kurang lebih. Kemudian juga di sini juga proses rolling. Nah, ini kurang lebih beberapa proses yang bisa dianalisa menggunakan FEA-nya abacus. Oke, kemudian ini juga ada salah satu contoh lagi metal forming. Jadi antara komparasi antara FEA dan juga uji realnya gitu. Ini proses dia di steering gitu ya sampai ke bentuk, dan kita bisa ngelihat nih nanti tegangannya ini berubah-berubah. Jadi merah, jadi biru, jadi kuning. Nah, ini kita bisa lihat potensinya nih apakah sama atau tidak itu, apa bahaya atau tidak, ini bahaya atau tidak. Nah, ini bisa kita simulasikan dengan menggunakan abacus. Nah, ini prosesnya jadi dikasih pelumas ya, jadi untuk mengurangi kehausan dari tool untuk proses metal forming ini. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Ini kurang lebih jadi seperti ini. Nah, ini kurang lebih udah hampir sama gitu kan. Nah, ini prosesnya ya. Nah, ini jadi semakin diputar dan semakin ke dalam, jadi diputar sambil ditekan ya. Nah, ini proses metal formingnya juga. Oke, kemudian kenapa sih apa sih perbedaan antara implicit dan explicit solver? Contoh di sini untuk yang persamaan yang kita tahu, mungkin persamaan dynamic tuh matrik massa X double dot tambah matrik damper X dot dan K matrik stiffness dan X itu sama dengan fungsi F. Nah, untuk yang persamaan statik itu M dan C nya 0, jadi langsung KX. Nah, contoh bentuk implicit ini itu parameternya ini dia nggak bisa dibedakan. Jadi X berapanya Y dan Y berapanya X, ini nggak bisa. Dan solusinya adalah proses iteratif. Jadi coba-coba gitu, dimasukin nanti di iteratif sampai mendapatkan hasil yang bagus gitu, yang converge. Kemudian bentuk eksplisit itu bentuk yang memang dia bisa dibedakan antara X dan Y-nya. Contoh ini kalau difungsikan atau pindah sana pindah sini, nanti bisa kelihatan nih ternyata Y itu berapanya X. Nah, ini bisa menggunakan namanya direct solution. Jadi direct solution itu tambah-tambah nanti dimasukin nanti Y-nya berapa, X-nya masukin Y-nya berapa, ataupun sebaliknya. Ini bisa menggunakan direct solution. Nah, ini yang memang menjembatani kenapa diciptakannya explicit solver. Nah, sekarang kita akan lihat proses metal forming dengan menggunakan solver implicit. Nah, contohnya kita lihat. Nah, ini adalah proses bending, bar bending ya kurang lebih. Ini kita akan bandingkan antara SolidWorks Simulation Premium tentunya dan juga SSI, baik itu terutama SPI ya. Jadi untuk yang
nonlinear dinamik ya. Nah, ini kita akan bandingkan di sini. Yang pertama yaitu di sini untuk menggunakan yaitu SolidWorks Simulation Premium. Jadi di SolidWorks Premium ini kita menggunakan multiple kontak. Jadi harus didefinisikan manual. Jadi menggunakan manual ya, enggak otomatis. Kemudian mesh-nya dia hanya tetra. Artinya tetra itu ya segitiga saja atau piramid. Jadi dia belum bisa menggunakan hex mesh. Yang kita tahu yang bagus itu hex ya kurang lebih. Nah, kemudian di sini high sensitivity of the mesh contact zone. Jadi di daerah-daerah yang berkontak itu meshingnya itu sangat sensitif. Jadi perlu perhatian khusus di situ. Jangan sampai ini hasilnya akurat atau enggak gitu. Kemudian di juga kita bisa menggunakan variable load with curve over time. Jadi bisa nambahkan variasi beban menggunakan kurva waktu ya gitu kurang lebih. Kemudian di sini kurang lebih long setup time and run. Jadi proses dari setup sampai running itu lama sekali, nggak secepat dengan menggunakan Simulia gitu. Nah, oke, langsung saja kita akan melakukan analisa non-linear proses bar bending ya. Nah, ini kurang lebih ada roller, ada penahan, dan juga ada batangnya. Jadi ukurannya ini 10 kali 8 mm. Materialnya ini IC 1023 dengan radius bending 35. Nah, oke, sekarang kita masuk ke SolidWorks Simulation Premium ya. Untuk kasusnya non-linear di mana dia diputar. Nah, kita definisi material, ini material ada alloy steel, ada 1023. Nah, ini kita lihat materialnya di sini 1023. Ini kurvanya ya, kurva deformasinya, ini deformasi dan ininya ya solusi. Nah, terus kita masuk ke kontaknya. Ini kontaknya ini harus didefinisikan secara manual ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus ini SolidWorks itu harus didefinisikan secara manual. Berbeda dengan Simulia yang jadi membutuhkan banyak sekali kontak. Nah, ini ada bagian-bagian yang berkontak. Kemudian juga kita tambahkan di sini untuk memutar rollernya. Itu VS-nya yang dipilih ini. Sumbu putarnya axis 1. Kemudian kita putar 3,14 radian atau 180 derajat ya kalau di sini ya. Nah, itu dia diputar. Yang lainnya itu dibiarkan 0. Jadi artinya dikunci ya. Jadi kalau dikasih 0 itu dia dikunci biar tidak bisa bergerak di arah tersebut. Nah, ini dia perputarannya ini enggak kaku ya, jadi agak smooth. Jadi berbentuknya kurva. Jadi enggak kayak semacam nanti cepat, nanti lama, dan nanti cepat banget gitu. Jadi ada percepatan, ada perlambatan. Nah, ini kurang lebih di sini dia lebih smooth ya. Bisa dikontrol. Kemudian di sini kita menggunakan namanya tumpuan jepit. Jadi di simetri, ini tumpuan simetri kemudian di fix. Nah, kemudian di sini dikontrol elemen ya. Nah, ini hasil meshnya ini dia tetra bentuknya piramid. Nah, sekarang kita masukkan time step. Jadi untuk kasus non-linear ini dia harus ada time stepnya gitu untuk melakukan runningnya kayak gini. Nah, ini juga kita bisa setting sendiri ya. Jadi kita harus tahu juga, agak ribet untuk menentukan berapa sih time increment yang efektif. Makin lama incrementnya makin bagus hasilnya dan lama gitu, dan membutuhkan storage yang besar. Nah, ini dia udah kelihatan di sini. Solusinya itu 3 jam 28 menit ya kalau nggak salah. Total DOF-nya 93.000 dan juga
sangat banyak juga gitu beberapa parameternya. Nah, nanti di sini setelah selesai kita akan lihat hasilnya seperti apa sih di running menggunakan SolidWorks simulation untuk kasus yang non linear. Nah, ini contohnya. Ini prosesnya. Kita dapatin di sini 403 megapascal untuk proses bending ya. Nah, jadi kurang lebih SolidWorks bisa untuk melakukan analisa ini, cuman membutuhkan waktu yang enggak sesingkat Simulia gitu. Nah, ini kurang lebih. Ini hasilnya. Nah, dia ada menghasilkan backslash warna ungu, warna hijau tadi. Nah, ini untuk melihat strain atau laju mulurnya. Nah, di sini kita bisa lihat kurang lebih 0,105. Oke, sekarang kita lanjut menggunakan SSI, Structural Simulation Engineer ya. Nah, di SSI ini untuk Simulia kita menggunakan role-nya kurang lebih ya SPI ya, karena dia implisit ya. Nah, ini kita di sini yang pertama yaitu multiple contact handled by general contact. Jadi kita hanya cukup mendefinisikan general contact, nanti pun dia otomatis mendefinisikan dia itu nabrak kenapa gitu, terus dia harusnya no penetration atau bonded. Nah, ini cukup simple gitu, cukup dengan menggunakan general contact tanpa harus membuat kontak berulang-ulang gitu. Kemudian di sini kita bisa menggunakan meshingnya itu hex, jadi brick, jadi bikin kalau ini ya kubus ya atau balok. Nah, ini dia bisa mesh ini, ataupun kita bisa gabungin tetra dan hex brick gitu tadi. Nah, ini bisa kita pakai di SSI atau 3D Experience Simulia Works. Kemudian di sini juga high precision hanya menggunakan high precision just starting with default dimension. Jadi menggunakan dimensi yang biasa pun dia udah high presisinya tinggi gitu. Nah, ini kurang lebih, jadi nggak perlu lagi pengaturan yang berlebih gitu. Kemudian di sini multi step dengan variable load. Kalau tadi kan dia cuma satu single step dan nggak bisa ada step-step yang lain. Kalau di SSI ini kita bisa multiple step. Nanti habis ini apa gitu kan. Nah, ini bisa didefinisikan di sini gitu di SSI. Kemudian kita lakukan proses setting, pembuatan setup dan juga running itu lebih cepat dan lebih singkat gitu dibandingkan dengan menggunakan SolidWorks simulation. Nah, itu sih bedanya. Nah, kita coba cek di sini, kita liatin. Nah, ini proses pembukaan geometri. Kemudian kita masuk ke structural model untuk proses meshing. Nah, ini meshingnya kita menggunakan sweep untuk yang brick ya. Nah, ini kurang lebih. Setelah sweep, ini juga atasnya kita sweep lagi, tebalannya 5. Kemudian kita masuk ke tetra untuk yang rollingnya atau yang rollernya tadi. Nah, ini tetra. Kemudian kita definisikan ikatannya. Jadi kita definisikan bagian mana yang emang di lem atau di tie gitu. Kalau di sini definisi bonded itu tie. Kemudian setelah kita buat ininya, kita tambahkan material 1023. Kemudian kita masukkan tumpuan engsel dan juga kasih rotation untuk perputarannya tadi. Nah, kita juga di sini juga ada connection selection, ada collection group, memudahkan kita dalam hal selection untuk yang proses berulang ya. Nah, kita masukin 180. Kemudian kita definisikan stepnya. Di sini analisanya non-linear static ya. Kita masukkan time incrementnya, maksimum time incrementnya berapa. Kemudian klik OK. Selanjutnya step yang kedua. Jadi ada 2 step ya di sini. Pertama itu
yang tadi, yang kedua yang ini, terus kita masuk ke general contact untuk mendefinisikan dia bagian yang berkontaknya itu mau dijadikan apa gitu. Nah, itu tambahkan tangential behavior, hard contact tipenya, kontak property, terus kita definisikan. Kemudian kita running menggunakan di sini cloud berdasarkan kredit. Nah, ini hasilnya, hasil dari simulasinya. Nah, ini kurang lebih ini untuk displacement ya, jadi kurang lebih. Jadi prosesnya ini sangat-sangat singkat, gak selama SolidWorks, dan juga hasilnya visualisasinya jauh lebih menarik dibandingkan dengan SolidWorks ya tentunya. Nah, kita bisa lihat juga di sini proses active yielding dari time step ke time step ya, ini yang memang di SolidWorks sebenarnya belum bisa gitu. Nah, ini kemudian juga kita bisa melihat kontak, jadi bagian mana sih yang kontaknya tinggi, kita bisa improve atau kita bisa modifikasi ya gitu. Nah, itu kurang lebih. Nah, jadi kesimpulannya apa di sini? Ini kita simpulkan perbandingan tadi antara SolidWorks Simulation Premium dan juga Simulia Structural Simulation Engineer. Untuk proses settingnya itu SolidWorks itu dia banyak setupnya kompleks dan juga banyak membutuhkan waktu dan juga runningnya. Jadi biasanya setup error. Nah, itu udah sangat membutuhkan waktu yang banyak. Sedangkan dengan SSI Structural Simulation Engineer itu dia cuma beberapa menit saja dan hanya 1 kali running. Nggak perlu kita utak-atik lagi mana yang salah ini kan, karena dia emang lebih memudahkan kita. Kemudian untuk meshing, untuk SolidWorks dia hanya bisa tetra. Dan jika kita ingin merefinement itu bisa diperdetail lagi meshingnya. Kemudian untuk yang SSI itu dia bisa kombinasi antara hex dan tetra dengan kepresisian dan kecepatan yang sangat akurat dan juga cepat sekali gitu. Untuk kepresisian dia untuk medium beberapa menit, untuk yang high kepresisiannya itu membutuhkan waktu berjam-jam. Kalau di SSI itu untuk yang high itu kurang dari 1 jam. Nah, itu kepresisiannya. Kemudian untuk running time di sini, untuk yang proses dari keseluruhan ya, untuk yang ini 3,5 jam setelah beberapa kali running. Kalau SSI itu cukup 40 menit hanya dalam 1 kali running ya, jadi nggak perlu banyak-banyak running karena emang errornya lebih sedikit gitu di SSI. Nah, bagaimana untuk kaitannya dengan explicit solver untuk metal forming? Jadi kalau untuk implicit solver itu untuk yang kecepatannya sangat-sangat pelan, itu nggak terlalu membutuhkan inersia. Jadi yang berpengaruh di inersia. Nah, bagaimana untuk yang terpengaruh sama inersia itu dia udah masuknya explicit solver. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi dia ada efek inersianya gitu. Nah, kita akan praktekkan di sini proses metal forming, yaitu proses stamping ya, untuk proses drawing ya kurang lebih. Ini stamping, deep draw ini prosesnya deep draw. Nah, kita buka dulu di sini menggunakan XDesign ini. Kemudian kita modifikasi di sini. Ini mau kita modifikasi atau kita share dulu pertama. Dia analisnya Adam, si Debbie itu desainer, dia ingin analisa deep drawing. Nah, kemudian si Adam ini buka, terus dia analisa, kita tentuin definisi settingannya, kontaknya, terus materialnya, studinya apa. Nah, di sini dia menggunakan explicit dynamic sampai 3 step. Nah, ini kurang lebih prosesnya udah jadi. Dia mengupload
deformasi UT-nya ini, vektor komponen deformasi. Kemudian dia akan modifikasi nih, bagaimana sih yang efisien dalam hal materialnya. Nah ini dia akan modif. Nah ini proses tiningnya. Nah dia sekarang dia mau mengurangin ukurannya sehingga nggak boros material. Nah terus setelah dia potong, kemudian di running ulang. Nah terus dia compare mana yang lebih bagus antara desain yang pertama atau yang kedua, dan proses kelihatan tiningnya tuh apakah seragam atau enggak. Nah ini dia bisa ngecek di sini. Nah itu kurang lebih di explicit solver. Jadi kesimpulannya di sini analisa proses metal forming itu dia bisa melihat fenomena backstress. Jadi setelah proses stamping itu kan nanti pasti ada setelah diangkat itu ada tegangan sisa gitu. Nah itu bisa kelihatan di analisa dynamic ini ya. Kemudian juga bisa ngelihat plastic strain atau laju mulurnya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita bisa lihat potensi wrinkling yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu proses pengerutan dan juga proses penipisan. Nanti ada yang tining, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah ini bisa kita cek dengan menggunakan SSI ini, metal formingnya. Kemudian juga bisa kita cek di sini jumlah energi dan juga maksimum force. Jadi ketika punch-nya ini udah menyentuh ke stroke berapa mili, itu bisa kelihatan plot energinya atau plot ini force-nya. Jadi bisa kita cek, oh kita butuh berapa mesin berapa ton sih buat satu kali proses ini. Nah ini bisa menggunakan Simulia ini, kurang lebih SS ini. Kemudian juga bisa memprediksi deformasi produk dan kecacatannya tadi. Nah ini bisa melihat deformasinya, bengkok bentuknya seperti apa setelah diproses metal forming tadi. Kemudian juga bisa melakukan redesign produk untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih atas webinar yang sudah kita lakukan mulai dari pertemuan pertama, yaitu New Advanced Simulation Tools SolidWorks yang menggunakan 3D Experience SimilarWorks, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kita sudah melakukan webinar 3D Experience Platform, yaitu judulnya Crash Analysis, dan juga yang terakhir ini Intro to Metal Forming Simulation with Explicit Solver. Jadi untuk proses metal forming menggunakan explicit solver. Nah itu kurang lebih.